Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Oke, kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk kompetensi dasarnya 3.3 mengidentifikasi pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. 4.3 menentukan himpunan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear kuadrat dan kuadrat dua variabel. Untuk persepsinya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Dan kita juga sudah menggambar langkah-langkah manual ataupun memakai aplikasi GeoGebra dengan baik. Nah, untuk pertemuan ini alangkah baik nanti kita juga memakai aplikasi GeoGebra untuk membantu penyelesaian dalam menggambar grafiknya. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat. Untuk pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, ini ada bentuk umumnya, disebut dengan kuadrat, yang ini disebut dengan bentuk linear. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus menggambar grafik pertidaksamaan linearnya dulu. Kemudian menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear. Kemudian menentukan daerah pertidaksamaan kuadrat. Untuk langkah yang terakhir, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Y lebih besar dari sama dengan 2X plus 2. Untuk yang pertama, kita akan menggambar yang Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Y sama dengan 0 sama dengan, kita faktorkan, X plus 3 dan X min 1. X nya sama dengan min 3 dan X nya sama dengan min 1. Jadi titik potong sumbu X adalah min 3,0 dan 1,0. Untuk titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. X nya kita masukin 0 ya. Y sama dengan 0 kuadrat plus 2, X nya kita masukin 0, min 3, Y sama dengan min 3. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0, min 3. Untuk sumbu simetrinya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 3. Rumusnya kita masukin, X sama dengan min B per 2A, sama dengan B nya kita masukin 2, kemudian 2A, A-nya masukin 1, sama dengan min 1. Untuk nilai puncaknya, Y sama dengan min D per 4A. Kemudian kita masukin rumusnya, min B kuadrat min 4A per 4A. Kemudian kita masukin ini ya, B kuadratnya, 2 kuadrat min 4 kali 1, min 3 per 4A. Sama dengan min 16 per 4, sama dengan min 4. Koordinat titik puncak, min B per 2A, min D per 4A, yaitu min 1 dan min 4. Kemudian kita titik uji 0,0 ya biasanya. Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Y sama dengan 0 lebih besar dari sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. 0 lebih besar dari sama dengan min 3. Ini benar ya. Jika titik uji 0,0 ini benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik 0,0. Berarti daerah yang tidak memuat 0,0 yang salah dan kita arsir. Nah, ini ya, tadi titiknya X-nya di 1 dan min 3. Kemudian kita kasih garis parabola, kemudian kita arsir di luar. Di HP-nya di dalam sini. Untuk sumbu simetrinya tadi di min 1 dan titik puncaknya di min 4. Kemudian coba kita cocokkan dengan aplikasi GeoGebra. Kalian ketik soalnya di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini adalah garis yang sudah kita temukan tadi.
ini 1 dan ini min 3. Kemudian ini adalah yang di sini adalah sumbu simetrinya, yang ini titik puncaknya. Kemudian ini yang diarsir, kemudian yang di luar yang diarsir, dan daerah himpunan penyelesaiannya yang di dalam. Jadilah gambar dalam hitungan detik ya. Jika gambar manual kalian sama dengan gambar yang di GeoGebra, berarti gambar manual kalian itu benar. Dan kalian sudah paham mengenai gambar grafik manual dan gambar GeoGebra. Jadi selanjutnya nanti dilanjutkan dengan aplikasi GeoGebra supaya memantapkan hasil yang sudah kalian kerjakan. Kemudian kita menggambar yang kedua, bentuk linear A. Ini kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. 2X plus 2 sama dengan Y. 2X plus 2 sama dengan Y nya kita masukin 0. 2X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 dibagi 2. X sama dengan min 1. Jadi titik potong sumbu X sama dengan min 1. Untuk yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 2X plus 2. Y sama dengan 2, X-nya kita masukin 0, plus 2. Y sama dengan 2. Jadi titik potong sumbu Y-nya sama dengan 2,0. Kemudian kita uji titik 0,0. Y lebih besar dari sama dengan 2X plus 2. Y-nya kita masukin 0. Lebih besar dari sama dengan 2. X-nya kita masukin 0, plus 2. 0 lebih besar dari sama dengan 2. Ini salah ya. Jadi kalau salah gimana? Jika uji titik 0,0 salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Berarti daerah yang memuat 0,0 yang salah dan kita arsir. Nah, ini adalah arsirannya yang ke bawah sini. Daerah himpunannya yang sebelah sini. Dan ini gambar yang kedua. Pakai aplikasi GeoGebra sudah paham semua ya. Nah, bisa dicoba. Kemudian ini gambar 1 dan 2 yang sudah kita peroleh tadi. Ini yang gambar pertama, yang orange. Yang biru ini gambar yang kedua. Ini arsirannya kan tadi ke sini. Dan yang ini ke sini. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di sini, yang bersih. Untuk gambar GeoGebra-nya sama ya. Jadi betul. Kemudian contoh kedua, Y lebih besar dari sama dengan min X kuadrat plus 9. Y lebih besar dari sama dengan X plus 3. Untuk penyelesaiannya, titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat plus 9. Y-nya 0 sama dengan X kuadrat min 3 kuadrat. 0 sama dengan, ini kita faktorkan, didapat 3 plus X, 3 min X. X sama dengan ini plus jadi min 3, dan yang min ini jadi plus. X sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu X adalah 3,0 dan min 3,0. Untuk titik potong terhadap sumbu Y, X-nya kita ganti 0. Y lebih besar dari sama dengan min X kuadrat plus 9 sama dengan min 0 kuadrat plus 9. Y sama dengan 9. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,9. Untuk sumbu simetrinya, A ini adalah min 1, B-nya 0, kemudian yang ini dianggap C. C sama dengan 9. Kemudian rumusnya kita masukin, X sama dengan min B per 2A sama dengan min B-nya kita masukin 0, 2A-nya min 1 sama dengan 0. Untuk nilai puncaknya, Y sama dengan min D per 4A sama dengan rumusnya kita masukin, min B kuadrat min 4A per 4A. Kemudian kita masukin B-nya 0 kuadrat min 4 kali min 1 kali 9 per 4 kali min 1 sama dengan min 36 per min 4 sama dengan 9. Koordinat titik puncaknya. Nah, kemudian ini sudah didapat min B per 2A 0 dan min D per 4A 9. Kemudian kita uji titik 0,0. Y lebih besar dari sama dengan min X kuadrat plus 9. 0 lebih besar dari sama dengan min 0 kuadrat plus 9. 0 lebih besar dari 9.
Nah, ini uji titiknya salah ya, maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak memuat 0,0, berarti daerah yang memuat 0,0 yang salah dan kita arsir. Tadi kan X-nya di titik sini dan di titik sini. Ini nilai puncaknya. Digambar seperti parabola, yang diarsir yang di dalam. Di HP-nya yang di luar. Untuk gambar GeoGebra-nya ini juga sama ya. Berarti betul. Ini adalah gambar 1. Kemudian kita akan menggambar yang persamaan kedua. Y lebih besar dari sama dengan X plus 3. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Yuk kita ganti ya. Y sama dengan X plus 3. Y-nya kita masukin 0 sama dengan X plus 3. X sama dengan min 3. Jadi titik potong sumbu X sama dengan min 3. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. Y sama dengan X plus 3. Y sama dengan 0 plus 3. Y sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu Y sama dengan 3. Kemudian titik uji X-nya 0 dan Y-nya 0. Y lebih besar dari sama dengan X plus 3. Y-nya kita masukin 0, lebih besar dari sama dengan X-nya kita masukin 0 plus 3. 0 lebih besar dari sama dengan 3. Ini salah ya, jadi yang diarsir yang sebelah sini. Daerah himpunan penyelesaiannya yang sebelah sini. Ini adalah gambar keduanya. Ini GeoGebra-nya. Jadi nanti kalian bisa memakai aplikasinya untuk menyamakan jawabannya. Ini gambar pertama dan gambar yang kedua. Kalau dijadikan satu seperti ini. Ini tadi gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Jadi di HP-nya yang mana? Yang sebelah sini. Ini adalah bersih ya. Untuk gambar GeoGebra-nya juga sama. Di sini tadi puncaknya ya. Lanjut ke sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya seperti ini. Ini adalah bentuk kuadrat dan ini juga bentuk kuadrat. Yuk, langkah-langkahnya. Yang pertama, menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat. Yang kedua, menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat lagi. Yang keempat, menentukan daerah pertidaksamaan kuadrat. Yang kelima, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Untuk contoh yang pertama, Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Persamaan yang kedua, Y lebih besar dari sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Kita gambar yang pertama terlebih dahulu. Untuk titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kita ganti Y-nya 0 ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Y-nya 0 sama dengan kita faktorkan didapat X min 5 dan X plus 3. X sama dengan 5 dan X sama dengan min 3. Jadi titik potong sumbu X adalah 5,0 dan min 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Y sama dengan X-nya kita masukin 0, kuadrat min 2, X-nya kita masukin 0, min 15. Didapatkan Y sama dengan min 15. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0, min 15. Untuk sumbu simetri, A-nya sama dengan 1, dan B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan min 15. X sama dengan min B per 2A sama dengan min B-nya kita masukin min 2 per 2 kali 1 sama dengan 1. Untuk nilai puncaknya, Y sama dengan min D per 4A. Kita masukin rumusnya ya. Min B kuadrat per 4A. Min dalam kurung ini B-nya min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 15 per 4 kali 1. Didapatkan min 4 per 4 yaitu min 16. Untuk koordinat titik puncaknya min B per 2A1 dan min D per 4A min 16. Untuk uji titiknya 0,0, Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Y-nya kita masukin 0, lebih besar dari sama dengan X-nya kita masukin 0, kuadrat min 2 kali 0 min 15. 0 lebih besar dari sama dengan min 15. Ini benar. Jika benar, maka daerah himpunannya adalah daerah yang memuat titik 0,0 ya.
berarti daerah yang tidak memuat 0,0 yang salah dan kita arsir. Untuk sumbu X nya tadi kan di 5 dan min 3, untuk sumbu Y nya tadi di min 15. Kemudian coba kalian cocokkan dengan aplikasi GeoGebra lagi ya. Ketik soalnya di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini nanti akan ketemu garis parabolanya dan titik potongnya di mana dan arsirannya di mana. Jadi daerah himpunannya adalah yang di dalam. Jadilah gambar dalam hitungan detik ya. Jika gambar manual kalian sama dengan gambar yang di GeoGebra, berarti gambar manual kalian itu benar dan kalian sudah paham. Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua ya. Y lebih besar dari sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Kita cari titik potong terhadap sumbu X. Y sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Y nya kita masukin 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 12. 0 sama dengan, kita faktorkan ya, X min 6 dan X plus 2. X sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Jadi titik potong sumbu X adalah 6,0 dan min 2,0. Untuk titik potong terhadap sumbu Y, X nya sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 12. Kita masukin 0 ya X nya. Jadi min 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 12 sama dengan 12. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,12. Untuk sumbu simetrinya, A sama dengan min 1, B nya sama dengan 4, C sama dengan 12. Rumusnya kita masukin min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali min 1 sama dengan 2. Untuk nilai puncaknya, Y sama dengan min D per 4A. Kita masukin rumusnya, min B kuadrat min 4A per 4A sama dengan, kita masukin B nya 4 kuadrat min 4 kali min 1 kali 12 per 4 kali min 1. Didapat min 64 per min 4 sama dengan 16. Koordinat titik puncaknya berarti sudah ditemukan ya. Min P per 2A itu 2, min D per 4A itu 16. Kemudian kita uji titik 0,0. Y kurang dari min X kuadrat plus 4X plus 12. 0 kurang dari min 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 12. 0 kurang dari 12. Ini benar ya. Nah, jadi nanti digambarkan ini adalah titik X nya 6 dan min 2. Kemudian ini titik puncaknya di 16. Kemudian digambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti dicocokkan di HP-nya yang di luar, berarti yang diarsir yang di dalam ya ini. Ini diarsir yang di dalam. Setelah kita mendapatkan gambar satu dan gambar kedua, kita jadikan satu. Ini kan gambar yang pertama tadi. Nah, ini gambar yang kedua. Kemudian daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang ini. Dan memakai aplikasi GeoGebra pun juga sama. Nanti akan ketemu hasilnya seperti ini. Jadi sama ya. Jadi kalau mau memakai aplikasi GeoGebra itu nanti juga sama seperti ini. X persamaan pertama itu yang ini, X persamaan yang kedua yang ini, dan titik puncaknya itu yang ini. Kemudian contoh yang kedua, Listia akan meluncurkan roketnya dan menginginkan ketinggian roketnya maksimal mencapai T kuadrat min 4T min 5. Palupi juga akan meluncurkan roketnya dan menginginkan ketinggian roketnya paling tinggi mencapai T kuadrat min 8T min 7. Pada detik keberapa roket Air Listia dan Palupi akan berada pada ketinggian yang sama? Nah, ini adalah persamaannya ada 4 ya. Yang pertama, H kurang dari sama dengan T kuadrat min 4T min 5. H lebih besar dari sama dengan T kuadrat min 8T plus 7. H lebih besar dari 0 dan T lebih besar dari sama dengan 0. Kita gambar persamaan yang pertama terlebih dahulu. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. T kuadrat min 4T min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Didapat T min 5, T plus 1 sama dengan 0. T sama dengan 5 dan T sama dengan min 1. Jadi titik potong sumbu X adalah 5,0 dan min 1,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. H sama dengan T kuadrat min
4T min 5 sama dengan T-nya kita masukin 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. Jadi hasil H-nya sama dengan min 5. Jadi titik potong sumbu Y atau sumbu H adalah 0, min 5. Untuk sumbu simetri A-nya ini 1, B-nya min 4, C-nya min 5. Rumusnya kita masukin X sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk nilai puncaknya Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min dalam kurung min 4 kuadrat min 4 kali 1 min 5 sama dengan 4 kali 1 sama dengan min 36 per 4, hasilnya 16. Koordinat titik puncak min B per 2A itu 2, min D per 4A itu min 9. Kemudian kita uji titik 0,0, H kurang dari sama dengan T kuadrat min 4T min 5. Hanya kita masukin 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat min 4, kita masukin 0 min 5. 0 kurang dari sama dengan min 5, ini salah ya. Jadi yang diarsir yang mana? Yang di dalam. Ini adalah titiknya di 2 dan di 5. Kemudian untuk titik puncaknya tadi di 0, min 9. Untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di luar dan yang diarsir ini yang di dalam. Kemudian untuk gambar GeoGebranya juga sama seperti ini. Ini adalah titik potongnya T tadi ya. Daerah himpunan penyelesaiannya yang bersih, yang di luar sini. Ini yang biru ini adalah yang diarsir. Kemudian kita gambar persamaan yang kedua. H lebih besar dari sama dengan T kuadrat min 8T plus 7. Misal titik potong terhadap sumbu T itu H sama dengan 0. Jadi hanya 0 sama dengan T kuadrat min 8T plus 7. 0 sama dengan T min 7 dan T min 1. T sama dengan 7 dan T sama dengan 1. Jadi titik potong sumbu T adalah 7,0 dan 1,0. Untuk titik potong terhadap sumbu H, T sama dengan 0. H sama dengan T kuadrat min 8T plus 7. H sama dengan T-nya kita masukin 0 kuadrat min 8 kali 0 plus 7. H sama dengan 7. Jadi titik potong sumbu H adalah 0,7. Untuk sumbu simetrinya kita masukin rumusnya. X sama dengan min B per 2A sama dengan min B-nya min 8 per 2, A-nya 1 sama dengan 4. Untuk nilai puncaknya Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min B-nya kita masukin min 8 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 7 per 4 kali A-nya 1 sama dengan min 36 per 4 sama dengan min 9. Y sama dengan min 9. Kemudian kita koordinat titik puncaknya. Ini kan sudah ditemukan ya, min B per 2A itu 4 dan min D per 4A itu min 9. Kemudian uji titik, misalkan ambil titik 0,0, H lebih besar dari sama dengan T kuadrat min 8T plus 7. Nah kita lambangnya kita balik ya. H hanya ini kan 0. Kemudian kurang dari sama dengan 0 kuadrat min 8 kali 0 plus 7. 0 kurang dari sama dengan 7. Ini benar ya. Jadi yang diarsir yang di luar. Yang benar itu yang di dalam sini. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di dalam. Kemudian untuk gambar GeoGebranya ini juga sama. Nih, sama ya. Ini adalah titik potongnya. Ini adalah titik potong T-nya. Kemudian ini Z-nya. Dan ini titik puncaknya. Daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di dalam, yang ini yang diarsir warna biru. Untuk gambar pertama dan gambar kedua, sudah dapatkan gambar seperti ini. Nanti kalian bisa memakai aplikasi GeoGebra untuk memantapkan jawaban kalian ya. Untuk H lebih besar dari sama dengan 0, kita arsir di sini. Dan T lebih besar dari sama dengan 0, kita arsir yang bawah sini. Ini kan tadi gambar 1 dan gambar 2. Kemudian yang masih bersih yang mana? Yang sebelah sini. Ini masih bersih, berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nih gambar GeoGebranya seperti ini. Sama ya.
Oke. Kemudian kita ke latihan soal. Kerjakan sesuai langkah yang sudah dijelaskan dan menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk tugasnya nanti dikirim di PJJ Smartlibes ya. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.